Diulang lagi ya, Mas Ulang Husnul dari Aulia Fikri. Ya, diulang lagi. Biar terikot, Mas, maksudnya, Mas. itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban kontingensi dan diskusikan kriteria yang digunakan oleh akuntan dan auditor untuk mengklasifikasikan peristiwa akuntansi ini. Kewajiban kontingensi sendiri ialah kewajiban potensial di masa depan kepada pihak luar untuk jumlah yang belum pasti sebagai akibat dari peristiwa yang telah terjadi. Kewajiban kontingensi yang material harus diungkapkan di dalam CLK, di mana menurut PSAK 57 tentang Provisi Liabilitas Kontingensi dan Asas Kontingensi, liabilitas kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Untuk kriteria dari kewajiban kontingensi yaitu ada potensi pembayaran di masa depan kepada pihak ketiga atau penurunan nilai aset yang diakibatkan oleh kondisi tertentu. Terus ada ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa depan. Dan yang terakhir itu hasilnya akan diselesaikan oleh peristiwa di masa depan. Terus terdapat dua pendekatan dalam menangani ketidakpastian dalam kontingensi. Kerugian sesuai standar akuntansi, yaitu menggunakan kontingensi menggunakan pendekatan nilai wajar dan menggunakan ambang probabilitas. Sekian Pak, jawaban saya. Monggo ditanggapi, teman-teman. Ada yang jawabnya berbeda gitu. Mirip, tapi beda, nggak sama gitu. Monggo, silakan. Ada yang lebih lengkap lagi, maksudnya kayak itu. Bukan berarti ini yang jawab kalau saya tawarkan itu salah, bukan itu ya, teman-teman. Mohon dipahami. Ini jawaban dari Mas Fikri tadi. Terus nanti ada jawaban Pak Sanamben ini saya kurang berbeda jawabnya. Monggo saja, silakan jika ada. Apa sama semua? Kayaknya nggak mungkin deh. Bukan, maaf, bukan kayak nggak mungkin. Kayaknya sih peluang untuk berbeda ada gitu. Bukan nggak mungkin. Semua sama kan? Ini kan bukan kerja kelompok toh, kerja individual kan ya, meskipun boleh diskusi, tapi pas menuangkan dalam jawaban masing-masing tentunya. Oh iya, ini teman-teman diketik ya, nggak tulis tangan ya. Jadi maksudnya sebenarnya saya pesankan tulis tangan, jadi beda-beda bisa jadi beda nulisnya. Nggak ada yang oke. Kalau ayo mau silakan pendapat. Ini bukan bertanya ke Mas Husnul Aulia Fikri, bukan. Ini Pak jawabannya seperti ini gitu. Beda nggak sama boleh dong. Gitu. Oke, saya mau izin nunjuk kalau gitu. Saya tunjuk nomor tanggal 28, nomor 28. Nomor 28 siapa ya? Saya Pak. Carlo Pak. Monggo silakan. Sebentar. Kalau kan nanti ngambil itu ya, apa namanya? Akan menjawab nanti ya. Oke, berarti jangan 28 gitu. Kita ganti nomor jam 7.56. Absen nomor sekarang 57. 7, absen 7. 7 siapa? Saya, Pak. Mas Dio nggak ngambil itu, nggak ngambil jawab nanti kan nggak. Monggo Mas Dio silakan. Kalau dari saya itu jawabannya itu Pak. Kurang lebih sih sama Pak dengan Iya, kurang lebih sama ya. punya saya itu kewajiban kontingensi merupakan potensi kewajiban yang terjadi di masa mendatang kepada pihak lain dengan sejumlah uang yang belum pasti nilainya sebagai hasil dari aktivitas yang telah berlangsung. Sepeda itu kan? Iya Pak. Punya saya tidak mencantumkan pengertian
Yang dari itu Pak, yang dari PSAK itu Pak. Iya, maksudnya Mas Dio itu aja jawabannya. Gimana Pak? Jawabannya itu aja, pendek-pendek seperti tadi maksud saya kayak gitu, atau masih ada yang belum disampaikan? Masih. Lalu juga saya menyertakan kriteria itu Pak, kriteria yang Nah, digunakan itu halo, Pak. Mas Fikri boleh di stop share-nya biar Mas Dio gantian share screen. Bisa sharing nggak Mas Dio? Iya Pak, sebentar. Gantian share screen Mas. Betul. Ya, di stop share dulu. Ya, monggo Mas Dio. Biar ketahuan. Sudah kelihatan ya Pak? Hampir. Nah, sekarang kelihatan. Monggo Mas disampaikan Mas. Nah itu tadi itu Oke. tadi seperti yang tadi saya bilang ini pengertian yang ini. Lalu ada kriteria juga, kriteria yang digunakan auditor untuk mengklasifikasikan kewajiban kontingensi itu. Yang pertama itu adanya probabilitas atau kemungkinan terjadinya peristiwa di masa depan yang akan terjadi. Nah itu seperti kemungkinan terjadinya remote, possible, atau probable. Nah, yang kedua itu ada keandalan dari estimasi nilai kewajiban kontingensi. Lalu yang ketiga itu ada materialitas dari kewajiban kontingensi. Itu yang seharusnya diungkapkan di dalam CLK. Oke. Sudah itu saja, Pak. Masih beda toh, maksudnya kan nggak sama persis gitu loh, kayak sampaikanlah teman-teman jika kayak gini, ucapan tidak sama, maksudnya tidak sama, nggak sama persis. Baik, adakah yang menjelaskan di jawabannya, ini kan di Mas Dio remote, possible, probable itu, ada yang menjelaskan nggak masing-masing dari remote itu seperti apa, possible seperti apa, probable seperti apa? Siapa yang demikian? Tadi kan di Mas Oya Fikri kan nggak nyebut juga ya, remote seperti apa, terus possible, enggak kan ya? Iya, tidak Pak. Tidak ya. Ada yang menyebutkan? Halo? Kenapa malu-malu? Enggak, saya nggak nunjuk nih, saya nggak nunjuk. Nanti salah tunjuk lagi. Ada yang menyebutkan nggak di lembar jawabannya? Apa maksud dari remote, apa maksud dari possible, apa maksud dari probable, apa kriterianya, misalnya kayak gitu, atau apalah tentang tiga itu. Ini kan bunyi tapi nggak dijelaskan. Mas Dio boleh ditutup? Ya, Mas Dio tutup dulu. Stop share, silakan, Chris. Tapi saya cuman bikin pengertian remote-nya aja, Pak, bukan. Nggak apa-apa. Yang penting dibunyikan, melengkapi. Kan saling melengkapi itu jadinya toh. Silakan. Di share screen-nya nggak apa. Mungkin pada malu kalau share screen-nya ya, tapi nggak usah malu lah. Kenapa sih malu-malu? Izin Pak, Okay. saya hanya bikin begini, remote itu sedikit kesempatan, kalau possible itu cukup mungkin, cukup mungkin, jadi dia itu kurang dari mungkin, kayak di pertengahan gitu. Kalau probable itu kemungkinan terjadi, lebih tinggi derajat kemungkinannya dari yang remote dan possible ini, begitu Pak. Oke, jadi ini paling peluang terjadinya paling tinggi adalah yang probable, terus yang paling kecil adalah remote, yang di tengah-tengah itu adalah possible gitu kah, Chris? Iya Pak. Oke, ya. Siap, nih, makasih. Baik teman-teman, udah 3 orang yang menyampaikan. Ya, kalau silakan di stop share, Chris, nggak apa-apa. Ya teman, terima kasih nih, berani jawab, berani mengumpulkan. Saya nggak putus kan ya? Enggak kok, koneksinya baik-baik saja. Enggak, masih ada. Baik teman-teman, jadi kita bicara mengenai kontingensi. Kontingensi ini berarti ada kewajiban kontingen gitu, kewajiban potensi di masa yang akan datang, di masa depan, kepada siapa? Kepada pihak lain, pihak luar gitu, yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Tapi diakibatkan dari suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi, gitu. Tidak diketahui dari kegiatan yang sedang terjadi. Tadi
terima kasih teman-teman menyebutkan, bisa saling melengkapi tadi 3 orang teman kita. Terdapat yang pertama itu terdapat potensi pembayaran di masa yang akan datang itu atau penurunan, nggak hanya pembayaran, itu penurunan nilai aset kan gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua terdapat ketidakpastian tentang berapa sih jumlah pembayarannya atau penurunan tersebut. Jadi ada potensi pembayaran atau penurunan tapi nggak tahu pasti berapa yang akan dibayar atau yang terjadi tersebut. Kemudian penyelesaiannya tergantung dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di masa yang datang. Ya, tadi probable sama possible dan remote sudah disebutkan. Kalau remote kecil kemungkinannya di sini karena peluang terjadinya kecil, maka tidak perlu ada pengungkapan. Itu yang saya berharap ada yang nyebut kayak gitu tuh. Kalau remote Pak itu tidak diperlukan ada pengungkapan gitu. Kemudian kalau possible ini lebih besar daripada remote, tetapi lebih kecil daripada yang probable yang lebih besar tadi itu. Dan di sini kalau kondisinya possible maka diperlukan pengungkapan pada CALK. Kemudian yang tertinggi kemungkinan terjadi adalah probable, kemungkinan besar tadi kata Chris, sangat mungkin terjadinya itu. Ini sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang, jumlahnya dapat diestimasi secara wajar, bukan secara benar ya. Jumlahnya dapat diestimasi secara wajar sehingga akun-akun laporan keuangan itu perlu disesuaikan. Dan karena perlu disesuaikan berarti ya karena udah dapat tadi dapat diperkirakan secara wajar estimasi tadi itu, maka pengungkapan dalam CLK sudah diperlukan. Jadi kondisinya seperti itu ya untuk yang nomor 1. Terima kasih kepada 3 orang kawan kita. Kita berikan applause untuk 3 orang tersebut. Actionnya saya kasih jempol. Kelihatan jempol saya warna kuning. Monggo dikasih reaction teman-teman. Terima kasih kepada Mas Fikri, kepada Mas Dio, dan kepada Kak Grace. Oke, semoga semua sudah sepakat ya dengan jawaban tersebut. Karena tadi saya yang berbeda, nggak ada yang ngaku. Yang sama kayak apa, ditunjuk dulu baru bicara. Nggak usah dulu ditunjuk teman-teman gitu ya. Oke, lanjut untuk soal kita yang nomor 2. Silakan kepada Bang Vicarlo Ginting. Monggo Bang. Baik Pak, sebelumnya saya membawa laptop, jadi saya tidak bisa share screen Pak. Jadi saya sudah kirim Word saya ke Fikri, jadi saya minta tolong ke Fikri untuk share screen Pak. Oh gitu, Izin siap. Pak. Iya Pak. Maaf Pak. Iya. Nah, di sini untuk soal nomor 2 itu pertanyaannya ialah jenis kontingensi seperti apa yang menjadi perhatian auditor. Jadi kami sudah berdiskusi dengan kelompok saya dan hasil jawaban kami ya walaupun individu kami tetap diskusi di kelompok ada 6 jenis kontingensi yang menjadi perhatian auditor. Yang satu itu adalah proses pengadilan yang ditunda untuk pelanggaran hak paten, kewajiban produk atau tindakan lainnya. Jadi Pak merupakan akibat dari peristiwa saat ini berupa pelanggaran paten ataupun kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan potensi kewajiban berupa adanya potensi kerugian atau kekalahan litigasi. Gugatan yang diajukan oleh perusahaan maupun diajukan terhadap perusahaan harus diungkapkan walaupun belum sampai titik ketetapan. Untuk yang kedua, untuk yang kedua itu ada sengketa pajak penghasilan. Itu adalah merupakan akibat peristiwa saat ini berupa sengketa pajak yang dapat mengakibatkan potensi kewajiban berupa adanya produk ataupun namanya produk warranty. Itu merupakan akibat peristiwa saat ini berupa garansi yang mengakibatkan potensi kewajiban berupa adanya potensi klaim garansi. Nah, untuk garansi tersendiri terdapat 2 jenis warranty, yaitu satu itu service type warranty dijual secara terpisah sehingga dianggap kewajiban tersendiri dicatat dalam akun unearned warranty revenue.
Yang kedua itu ada assurance type warranty, sudah termasuk dalam harga jual. Jadi tidak ada pencatatan kewajiban secara terpisah karena dianggap bagian dari produk. Itu dicatat sebagai warranty liability sebesar estimasi andal biaya pemenuhan garansi. Yang pada itu ada anjak utang atau diskon atau jaminan kewajiban atas pihak lain merupakan akibat peristiwa saat ini berupa adanya aset yang digaransi untuk notes payable sehingga menimbulkan potensi kewajiban berupa adanya potensi aset ditarik apabila tidak bisa melunasi notes payable. Yang terakhir adalah letter of credit yang belum digunakan. Letter of credit merupakan dokumen penjamin pembayaran yang diterbitkan bank sesuai dengan permintaan pembeli yang diterima oleh eksportir. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bang Carlo Ginting. Ada 6 teman-teman sekalian. Ada yang punya jawaban mirip, hampir sama, kurang lebihnya sama. Saya ganti kalimat saya. Atau kurang lebih berbeda. Monggo. Semua sama kah? Oke, Bang Carlo, saya nanya nih yang apa tadi yang nomor paling ujung, Mas Willy di nomor 6-nya. Letter of credit yang belum digunakan, unused. Unused apa sih? Unsweat, apa unsweat? Unused kali ya maksudnya ya Bang Carlo ya? Salah pencet kali itu ya, typo ya. Oke, unused balance of outstanding LC, letter of credit. Itu tahu LC, Bang Carlo? Letter of credit tahu? Kenapa, Pak? Tahu letter of credit itu apa? Pastinya sih belum paham banget sih, Pak. Oke. Pernah dengar belum sebelum ini? Pernah ngerti maksudnya nggak kira-kira gitu? Global banget aja itu, nggak usah apa detail gitu. Tahu nggak? Kalau dari penjelasannya sih kayaknya udah pernah ngebayangin sih, Pak, itu gimana, Pak. Kayak apa? Kayak apa? Ya kayak kan itu kan dokumen penjamin pembayaran yang diterbitkan bank gitu, Pak. Mm-mm. Jadi kayak bank itu ngasih dokumen, Pak, bahwa bakal dibayar gitu, Pak. Mm-mm. Jadi kayak dokumen itu adalah sebagai jaminan gitu, Pak, akan dibayarnya seorang yang pembeli tadi kepada penjual, Pak. Jadi dari bank tersebutlah yang dikeluarkan dokumennya, Pak, gitu, Pak. Oke. Yang Jadi saya bank paham. ini menjadi penjamin Iya gitu, Pak. pembayaran kepada penjual berarti dong ya? Iya, Pak. Oke, nanti bank akan menagih pada pembeli gitu berarti ya? Iya, Pak. Jadi kayak penjualnya itu merasa aman dikarenakan kan yang menjamin itu kan sebuah bank gitu, Pak, yang sudah terkreditasi oleh JK gitu, Pak. Iya. Oke, siap. Ya, ini kan kalau di Bang Carlo teman-teman sekalian ini kan nyebut importir dan eksportir, berarti ini di dua negara yang berbeda yang bisa jadi antara penjual dan pembelinya ini tidak saling mengenal masing-masing. Dia kenal bisnis lah itu, bukan seperti antara Bang Carlo dengan Fikri gitu ya, yang tolong share screen, bisa aman itu langsung dibantu share screen ya. Nah, transaksi bisnis ini antar negara, bisnis itu disebut importir dan eksportir, berarti itu antar negara, antar entitas di dua negara yang berbeda itu seringkali gini, problemnya adalah si eksportir, misalnya di Bank Ficarlo ini mau mengimpor katakanlah mesin ATM tanpa isinya itu ya, kalau isinya kan nanti isi sendiri lah sebagai pengusaha itu, mengimpor mesin ATM, jangan impor mobil aja deh, mobilnya apa Bang? Mau impor mobil apa Bang Carlo? Sebut merek lah. Mobil, Pak. Iya. Mobil dari luar mungkin Porsche, Pak, Porsche. Porsche ya, Iya, Porsche Pak. itu. Ini membeli langsung ke produsennya itu, ke sana ke distributor tunggal dari pabrik Porsche itu. Nah, di situ karena mereka yang mau ini ada yang beli tapi kita nggak kenal. Bang, kalau aku maunya
akun aku bayar kalau baru udah sampai sini. Nanti aku bayar sekarang, pada nggak dikirim untuk kirim kapan-kapan, rugi dong aku. Penjual juga sama, bayar dulu baru tak kirim barangnya. Nah, ada dua pihak ini, penjual di sana di negeri asalnya dengan pembelinya, importer si Bang Kalo ini nggak saling percaya. Enak aja aku transfer duluan, nggak mau lah. Sono pun enak aja ngirim duluan. Kalau nggak dibayar barang sampai Indonesia nggak dibayar. Indonesia itu seringkali ya bohong, seringkali mereka ngemplang, nggak bayar dibayar. Sehingga dua pihak ini rendah kepercayaannya, bukan nggak percaya, rendah kepercayaan, sehingga mereka menggunakan pihak bank. Jadi nanti kalau sudah dikirim, maka di sini si penjual menghubungi pihak bank, banknya dia, kemudian nanti bank yang di negara tersebut akan menghubungi bank di Indonesia yang ditunjuk juga oleh Bank Pikalo, maka dua bank ini saling berkorespondensi nanti untuk saling menjamin. Jadi bank yang di negeri asal sono, di negeri asal sana akan membayarkan sejumlah uang itu senilai tadi ya, harga mobil tadi itu jika sudah dilakukan pengapalan. Jadi berangkat dulu dong, mana dokumen keberangkatannya, naik kapal itu, terus nanti banknya akan membayar tuh ke pemasoknya di sana. Kemudian bank itu akan menagih pada bank di Indonesia, bukan ke Bank Kalo, bank di Indonesia tadi yang ditunjuk oleh Bank Kalo. Maka Bank Indonesia dengan dokumen pembayar pengapalan tersebut, dokumen pengiriman tadi, mereka yakin baru udah berangkat, maka dibayarkanlah sejumlah uang pada bank tersebut. Nah, nanti begitu Bank Kalo udah nyampe barangnya di pelabuhan, mau dibawa masuk ke rumahnya gitu kan harus diselesaikan kewajibannya dulu tuh. Nanti Bank Kalo dapat dokumen, bayar dulu ke pihak bank sini. Oh ya, ini udah berjalan, udah jalan barangnya, jadi tinggal nunggu datang. Begitu datang, ya bayarlah ke bank. Kira-kira kayak gitu, sehingga masing-masing yang merasa aman. Bank Kalo yakin, oh ini udah ada bukti pengapalannya, sudah berangkat tanggal sekian, terus barang udah datang, nanti kata dikapalkan selama beberapa hari misalnya gitu ya. Jadi udah bayarnya ke bank aja nanti. Jadi kayak gitulah. Jadi dua pihak ini merasa terjamin haknya masing-masing. Si penjual terjamin pembayaran, si pembeli terjamin barangnya dikirim betul-betul, nggak akan dikirim, nggak dikirim lah. Nah dulu ini sih proses biasa dalam transaksi bisnis teman-teman sekalian. Jadi perdagangan internasional ya rata-rata seperti ini. Adakah Pak yang tidak pakai bank? Ada, transfer dulu, terus nanti dikirim. Kalau udah saling percaya sih kayak gitu. Transfer dulu, kirim dulu, transfer belakangan, jatuh tempo nanti 90 hari setelah barang datang misalnya gitu. Ya bisa aja. Misalnya antara kita kalau contoh mobil, misalnya Toyota kan global atau Honda ini global juga. Toyota misalnya Alphard, Velfire misalnya gitu kan, itu Indonesia kan impor dari Velfire dari Thailand gitu kan ya. Dia jadi Toyota di Thailand sana ngirim dulu ke sini, nanti di saat jatuh tempo bisa jadi begitu, atau kalau belum kenal ya nggak akan kayak itu. Ya jadi prosesnya bisa bermacam-macam dan ini pilihan bagi mereka. Transfer dulu baru dikirim. Dulu LC Bank Indonesia pernah nggak dipercaya di luar negeri teman-teman sekalian. Di masa kita krismon dulu, bank di negara asing pun nggak percaya, dan bank yang di Indonesia nanti gagal bayar gimana dong. Sehingga waktu itu importer merasa berat karena mereka harus membayar dulu barangnya, terus baru dikirim dari sana, dan itu otomatis ada ya dari sisi manajemen cash agak berat karena membayar barang terus baru datang sekian waktu kemudian. Bayangkan kalau naik kapal laut itu dari Eropa kan sampai Indonesia bisa sekian minggu gitu ya, katakanlah 3 minggu atau berapa minggu. Belum kalau terusan Suez, terusan apa kemarin? Suez ya, yang sempat ada kapal mogok itu ya, kandas kan ya. Jadi bisa lama sekali, bakal mahal, ongkos angkutnya dan macam-macam. Sementara kalau ini kan nggak usah keluar cash dulu, barang berangkat dulu, bank ini yang menjamin dan semacam itu. Jadi memudahkan. Jadi zaman tahun 98, 99, 2000 awal itu berat buat bisnis Indonesia yang mengimpor bahan baku di luar negeri, karena mereka maunya adalah dibayar di awal sebelum barang dikirim. Nah, setelah kepercayaan bank itu pulih, maka bank luar negeri bersedia berkorespondensi dan bank di Indonesia gitu untuk tadi menjamin pembayarannya. Nah, itu pentingnya dulu pemerintah menjaga kesehatan bank, menjaga kepercayaan publik terhadap bank ini gitu, agar bisnis juga terbantu dengan baik. Oke,
ada yang mau memberikan pendapat atau beda jawaban atau hampir mirip tadi bahasa Mas Dio? Kurang lebih sama tadi. Silakan. Nggak ada? Atau ada? Saya nggak tunjuk. Saya sekarang tidak tunjuk. Nggak ada ya? Oke. Oke deh. Kalau tidak ada, kayak semua sepakat. Kita beri applause untuk Bang Carlo dan Bang Fikri yang dua-duanya sudah bersinergi. Wah. Terima kasih Bang Carlo ya. Masih Bang Fikri ya. Baik Pak. Oke, boleh di stop share Bang Fikri. Baik teman-teman, ya sudah 2 jawaban kita terima disampaikan pada kita semuanya gitu. Ini pada malu-malu nih bocah-bocah, saya nggak tahu kenapa pada malu. Oke lah, kita lanjut untuk soal ketiga. Kita berikan kesempatan kepada yang terhormat Ibu Lutfia. Silakan Ibu Lutfia. Panggil Ibu nggak apa-apa ya, sekali-sekali ya Mbak ya. Izin untuk share screen ya Pak. Oke, silakan, monggo. Untuk selanjutnya, diskusikan 3 prosedur audit yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kewajiban kontingensi. Yang pertama ada... Mbak, sebentar, belum muncul di saya. Udah muncul belum di teman-teman? Belum, Pak. Belum. Nah, belum tadi toh. Nah, ini baru sudah. Lambat memang. Ayo. Sebentar, Pak. Saya ulang dulu, Pak. Oke, silakan, monggo. Apakah sudah, Pak? Saya sudah, Mbak. Semoga yang lain juga sudah ya. Selanjutnya, diskusikan 3 prosedur audit yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kewajiban kontingensi. Yang pertama, ada tanya jawab dengan pihak manajemen yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis mengenai adanya kemungkinan kontingensi yang belum tercatat dengan disertai penjelasan dari auditor mengenai kontingensi yang mungkin memerlukan pengungkapan. Yang kedua, mengonfirmasi kepada seluruh kuasa hukum yang pernah berhubungan dengan klien untuk kemungkinan adanya litigasi ataupun kewajiban kontingensi lainnya. Karena mungkin saja ada gugatan hukum baru atau litigasi yang ternyata belum diungkapkan atau butuh diadjust. Yang ketiga, menganalisis biaya hukum untuk periode yang diaudit dan meninjau faktur dan pernyataan dari penasihat hukum untuk indikasi kewajiban kontingensi, terutama tuntutan hukum dan ketetapan pajak yang tertunda. Yang keempat, memeriksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca dan dapatkan saldo yang digunakan dan yang belum digunakan. Karena yang belum digunakan itu akan menimbulkan adanya potensi untuk utang. Dan yang terakhir adalah meninjau seluruh dokumen audit untuk setiap informasi yang mungkin mengindikasikan kemungkinan kontingensi. Sudah Pak, seperti itu jawaban saya Pak. Oke, terima kasih. Mbak Lutfia, yang teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Monggo. Ini pada malam-malam. Nambahin loh, bukan men-challenge Mbak Lutfia, tidak. Ayo, silakan. Saya punya jawaban lebih banyak, Pak. Itu Mbak Lutfia hanya 5, saya punya 8. Saya punya 7. Pak. Oke, silakan. Izin share screen. Share screen siap, Mbak Lutfia, di stop dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak dan teman-teman? Saya sudah. Jadi versi saya jawabannya itu tambah sedikit, Pak. Yang pertama ada tanya jawab dengan manajemen,
lisan atau tulisan mengenai kemungkinan kewajiban bersyarat yang belum dicatat. Yang kedua, telaah surat ketetapan pajak untuk melihat penyelesaian perselisihan atas pajak penghasilan. Yang ketiga, telaah notulen rapat direksi, komisaris, pemegang saham atas adanya indikasi tuntutan atau kewajiban lain. Yang keempat, analisa beban hukum untuk periode yang diaudit dan telaah faktur dan pernyataan dari penasihat hukum atas adanya indikasi kewajiban bersyarat, khususnya tuntutan dan penetapan pajak yang ditunda. Yang kelima, dapatkan konfirmasi dari seluruh pengacara utama mengenai status kewajiban bersyarat. Yang keenam, telaah kertas kerja yang ada mengenai informasi yang menunjukkan potensi hal bersyarat. Dan yang terakhir, dapatkan letter of credit, dekat tanggal neraca, dan konfirmasi saldo yang digunakan maupun belum digunakan. Siap, masih Mbak Dina Fatimah. Ini banyak melengkapi tadi ya dari Mbak Lutfiah ya. Oke, terima kasih. Jadi ini nambah yang letter of credit itu Mbak ya, sama apa nih tadi? SKP ya, perpajakan ya, tadi yang belum sempat disebut ya di Mbak Lutfiah ya. Ya, Oke, siap. Oke. Terima kasih Mbak Dina. Teman-teman ada yang mau pendapat lagi? Satu orang jika ada. Kira-kira kurang lebihnya sama ya gitu ya, seperti tadi bahasa Mas Jo. Kurang lebihnya sudah sama, nggak berbeda. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banget Mbak siapa tadi, Lutfiah dan Mbak Dinda. Jadi ya sepakat dengan teman-teman sekalian gitu, kalau kita bicara tentang apa yang harus diidentifikasi gitu tentang terkait dengan kewajiban kontingen ini memang ya bisa jadi banyak banget, apapun yang menjadi penyebab adanya kewajiban kontingen ya itu perlu diidentifikasi, perlu dilakukan identifikasi gitu ya. Tadi tanya kepada manajemen wawancara bisa, tertulis juga bisa, karena lisan dan tulisan bisa jadi lisan atau bisa jadi tertulis, jadi wawancara pun nggak masalah juga. Apakah ada nih Pak, Bu, kewajiban kontingen yang kira-kira belum tercatat nih gitu. Karena bisa jadi sumbernya bisa bermacam-macam tadi gitu tadi. Tadi disebut 6 atau berapa tadi kan di soal nomor sebelumnya. Jadi itu tetap digali lagi lah kepada pihak audit, pada kliennya, pada pihak manajemen. Kemudian tadi mengenai SPT perpajakan atau tadi bicara mengenai penghasilan, berarti mungkin apa ya SPT masa atau setoran pajaknya kayak apa lah, itu perlu juga direview kembali oleh pihak auditor. Sepakat ya, terima kasih. Nah ini tadi juga perlu menelaah risalah rapat direksi atau minutes meeting ya, nama juga kita minutes meeting. Jadi kenapa itu perlu juga dicek oleh pihak auditor? Siapa tahu di situ ada beberapa hal yang mungkin manajemen tidak begitu ngeh gitu, yang itu punya potensi atau indikasi akan munculnya kewajiban kontingen, sehingga pertemuan-pertemuan para direksi ini, direksi atau pengusaha yang ini level atas maksudnya seperti itu, perlu direview juga oleh pihak auditor, dilihat apakah ada potensi tertentu. Yang ini tadi belum tergali tadi pas wawancara yang lisan tulisan pada manajemen. Siapa tahu nanti ada di situ gitu. Terus tadi juga ke semua pengacara ditanyain gitu ya. Ya bisa jadi memang perusahaan punya beberapa gitu, sehingga semua harus ditanya ini ada nggak konsultan hukum atau pengacara yang akan berikan pendapat ini ada potensinya seperti apa, karena terkait dengan masalah hukum ini yang paling berkompeten untuk memberikan pendapat adalah para ahli hukum, para pengacara perusahaan. Apa tadi ya? Ya tadi terakhir tadi tentang untuk masalah terkait tadi ada sekitar tanggal neraca tadi gitu ya. Ya apa namanya? Jika ada tadi yang disebut ada potensi pembayaran yang masih ada yang belum dimunculkan. Oke, terima kasih kepada dua orang, Mbak Lutfiah dan Mbak Dinda Fatimah. Kita berikan aplaus untuk mereka teman-teman sekalian. Saya berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Semoga nggak ada yang beda lagi gitu. Kita lanjut. Tadi nomor 3 sudah ya, berarti sekarang nomor 4 ya. Nomor 4 kepada Mas Abdul Basir. Absen 1, dipersilakan Mas Abdul Basir. Izin untuk share screen, Pak. Oke, silakan Mas, monggo. Apa sudah terlihat, Pak?
Iya, sekarang sudah. Tadi sih belum. Monggo Mas, silakan Mas. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yang mana soalnya jelaskan dua jenis utama peristiwa kemudian atau subsequent event yang memerlukan pertimbangan oleh manajemen dan evaluasi oleh auditor, dan berikan dua contoh untuk masing-masing jenis. Subsequent event sendiri itu merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang memiliki akibat cukup material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan adanya penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut. Jenis utama dalam subsequent event antara lain, yang pertama ada subsequent event yang memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Subsequent event ini mengharuskan adanya penyesuaian terhadap laporan keuangan apabila telah ada pada tanggal neraca serta memberikan pengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Untuk contoh pada jenis subsequent event ini, yang pertama ada pernyataan pilot oleh pelanggan dengan saldo piutang yang belum dibayar karena kondisi keuangan nasabah yang buruk. Dalam hal ini dapat dilakukan penyesuaian terhadap akun AFDA atau allowance for doubtful account dari pelanggan yang terancam terkena pilot tersebut, sehingga ketika AFDA dilakukan penyesuaian maka hal tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua ada penyelesaian litigasi dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang tercatat di buku. Kemudian untuk yang jenis kedua, di sini ada subsequent event yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan, tetapi mungkin memerlukan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan atau di CALK. Subsequent event ini dapat terjadi apabila sudah terdapat informasi mengenai kondisi yang belum terjadi pada tanggal neraca, akan tetapi memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Contoh dari jenis subsequent event ini seperti penerbitan obligasi atau saham, efek ekuitas, dan juga B, adanya merger atau akuisisi. Demikian, Pak. Mas Abdul Basir, terima kasih. Banyak sekali jawabannya. Seperti nomor sebelumnya, apakah ada yang ingin berpendapat? Nambahin, ngurangin juga boleh, Pak. Kebanyakan tuh, Pak. Kita pendekin aja. Monggo, silakan jika ada teman-teman, silakan. Ayo, ada nggak? Nggak ada ya. Semua hampir sama. Ya sudah, kalau ya, Mas Abdul Basir tadi menyampaikan, teman-teman menyampaikan ada dua jenis ya kejadian subsequent event tadi ya setelah tanggal neraca. Yang pertama adalah yang memiliki pengaruh langsung dan memerlukan penyesuaian tadi gitu Mas ya berarti ya. Yang kedua adalah tidak memiliki pengaruh langsung tapi tetap perlu pengungkapan. Oke, terima kasih. Tadi di slide dan contoh-contohnya sangat jelas sih buat saya, sudah keren banget, sudah jelas banget, bisa dipahami dengan baik. Ini apa namanya? Sepertinya nggak usah dijelaskan materi terakhir pun teman-teman sudah bisa menjawab karena soal 1 sampai 5 ini kira-kira ya membicarakan materi kita pada kesempatan hari ini. Jadi udah keren bingit lah ini teman-teman. Mantap, ya, mantap jiwa, mantap soul. Baik, kalau nggak ada yang berpendapat, monggo saya hitung mundur dari 3. Izin Pak, Monggo silakan. kalau saya mungkin contohnya yang berbeda Pak. Monggo silakan. Tapi monggo Pak Silvi, Mas Basir di stop share biar Pak Silvi gantian share screen. Pak, izin stop share, Pak. Monggo silakan Mas. Silakan Pak Silvi. Saya belum mencoba, tunggu sebentar. Sylvia has started screen sharing. Belum muncul, tunggu dulu. Perjalanannya lama sekali ya dari tempat Mbak Sylvia. Sudah belum ya Pak? Belum di saya, yang lain udah belum? Di Mas Basir udah belum? Sekarang sudah Mbak. Jadi ini Pak, kalau yang
subsequent event yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian jumlah laporan keuangan tahun berjalan. Itu contohnya ada pengumuman kebangkrutan debitur klien karena terjadinya kesulitan keuangan debitur tersebut, yang jumlah piutangnya kepada debitur tersebut melebihi jumlah cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk klien. Kemudian ada penyelesaian perkara pengadilan yang jumlahnya berbeda dengan jumlah yang telah dicatat di dalam buku klien. Kemudian penjualan equipment yang sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan usaha klien dengan harga di bawah nilai bukunya kini. Kemudian ada penjualan surat berharga pada harga yang lebih rendah daripada cost yang dicatat di dalam buku klien. Nah, untuk subsequent event yang tidak memiliki dampak langsung pada jumlah laporan keuangan, tetapi pengungkapannya diperlukan itu, contohnya ada penurunan dalam nilai pasar efek yang disimpan sebagai investasi sementara atau penjualan kembali efek-efek. Kemudian ada penerbitan obligasi atau efek-efek ekuitas, kemudian ada penurunan nilai pasar persediaan sebagai konsekuensi tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan barang, dan ada kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat kebakaran. Mungkin sekian, Pak. Oke. Tadi kalau yang di Mas Basil tadi ada merger sama apa tadi, Mas? Merger atau akuisisi? Akuisisi di situ tadi ya. Siap. Oke. Terima kasih Mbak Silvi. Ya, teman-teman. Baik, Yang Pak. melengkapi dari Mas Basil tadi kayaknya sih sama ya, cuma tadi Mbak Silvi lebih detail menyebutkan dengan kondisi-kondisi yang menurut saya lebih enak didengar gitu. Lebih enak dipahami gitu. Pernyataan pilot oleh pelanggan itu punya saldo piutang, punya utang gitu ya, kewajiban kepada perusahaan yang belum dibayar gitu. Pilot itu karena keuangan tiba-tiba memburuk tadi gitu kan. Terus tadi yang litigasi atau apa tadi ternyata jumlahnya berbeda dari yang sudah dicatat itu tadi. Kalau tadi yang piutang tadi dari after tadi ya, kalau litigasi yang dicantumkan ini beda angkanya, sehingga ini harus ada penyesuaian. Nah, tadi ini bicara tentang penyesuaian kayak terus tadi pelepasan aset yang nggak dipakai dari peralatan atau aset yang dipakai di bawah harga buku, berarti berbeda yang dicatat juga ini bicara itu, sehingga penyesuaian tadi penjualan yang ya kayak gitu yang berbeda dari yang dicatat lah, sehingga itu perlu penyesuaian. Siap nih. Terima kasih Mbak Silvi juga tadi yang tidak punya langsung tapi perlu pengungkapan. Ya. Izin stop share, Pak. Silakan Mbak Silvi stop share. Terima kasih. Ya teman-teman, dua orang teman kita sudah menjawab dengan sangat baik tadi ya. Yang satu terkait dengan dua kejadian salah satu pelajar tadi memerlukan penyesuaian dan tidak memerlukan penyesuaian, tapi butuh pengungkapan tadi, nggak perlu disesuaikan tapi tetap perlu diungkapkan. Ya, termasuk tadi kalau melengkapi yang Mbak Silvi ya tadi yang disebut oleh Mas Abdul Basir tadi, ada yang tipe kedua tadi ada merger dan akuisisi. Baik, ada yang mau pendapat lain lagi? Sudah sama semuanya? Kayaknya sudah tidak ada yang berbeda lagi. Oke deh, kita berikan reaction plus teman-teman kita ini. Saya berikan tepuk tangan ke mereka. Keren. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Tadi jawaban dari teman-teman kita. Oh, sebentar saya cek ini di chatnya Pak Silvi. Izin Pak, untuk nomor 5 saya berikan kesempatan kepada Aribia ketiga lebih dahulu. Silakan kepada yang terhormat Aribia absen 3. Ya, Pak. Izin share screen, Pak. Oke, silakan ngomong. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, sekarang sudah. Oke. Disimak teman-teman ya. Izin Mas Aribia sebentar. Teman-teman mohon disimak ya. Siapa tahu ada yang berbeda ini karena ceritanya menggatok-gatokkan bahasa Jawa nih Mas. Bahasa Indonesia apa ya? Memasang-masangkan, menjodoh-jodohkan gitu ya. Terus
soalan sejodohnya oleh orang ya. Oke, monggo silakan mulai Mas Arif ya. Siap, Pak. Nomor 5 ini audit atas laporan keuangan PT Smith per 31 Desember 2011 selesai dilakukan pada tanggal 17 Maret 2012. Laporan keuangan dan laporan auditor diterbitkan dan dikirimkan ke pemegang saham pada 29 Maret 2012. Dalam setiap situasi 1-5 di bawah ini, tentukan tindakan yang tepat. Tindakan yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut. Dan ada situasinya adalah sebagai berikut. Langsung aja ke jawabannya. Yang nomor 1, pada tanggal 5 April 2012, Anda menemukan bahwa pada tanggal 16 Februari 2012, banjir menghancurkan seluruh persediaan yang tidak diasuransikan di salah satu gudang PT Smith. Di sini peristiwanya itu pada tanggal 16 Februari 2012, sedangkan ditemukannya pada 5 April 2012. Dan tindakannya yaitu yang D, yaitu meminta klien revisi dan menerbitkan kembali laporan keuangan 31 Desember 2011. Revisi harus melibatkan penambahan catatan kaki, tapi tidak ada penyesuaian pada laporan keuangan 31 Desember 2011. Lalu untuk nomor 2, pada tanggal 1 berarti delta Mas ya? D ya Pak. D delta ya? Oke. Iya Pak. Lalu lanjut ke nomor 2, pada tanggal 17 Februari 2012, Anda menemukan bahwa pada tanggal 16 Februari 2012, banjir menghancurkan seluruh persediaan yang tidak diasuransikan di salah satu gudang PT Smith. Di sini peristiwanya yaitu pada tanggal 16 Februari 2012 dan ditemukannya pada 17 Februari 2012. Jawabannya yaitu tindakannya yang B, mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan kaki pada laporan keuangan 31 Desember 2011. Lalu lanjut ke nomor 3, pada tanggal 17 Februari 2012, Anda menemukan bahwa pada tanggal 30 November 2011, banjir menghancurkan seluruh persediaan yang tidak diasuransikan di salah satu gudang PT Smith. Peristiwanya itu pada tanggal 30 November 2011, sedangkan ditemukannya pada 17 Februari 2012. Tindakannya yaitu yang A, menyesuaikan laporan keuangan 31 Desember 2011. Untuk yang nomor 4, pada tanggal 5 April 2012, Anda menemukan bahwa pada tanggal 30 Maret 2012, kebakaran menghancurkan salah satu dari 13 pabrik PT Smith. Peristiwanya itu pada tanggal 30 Maret 2012, lalu ditemukannya pada 5 April 2012. Tindakannya yaitu yang E, menyesuaikan laporan keuangan 31 Desember 2011. Lalu yang nomor 5, pada tanggal 7 April 2012, Anda menemukan bahwa debitur PT Smith bangkrut pada tanggal 6 Januari 2012 karena kesehatan keuangan yang menurun secara bertahap. Peristiwanya itu pada tanggal 6 Januari 2012, sedangkan ditemukannya pada 7 April 2012. Tindakannya yaitu yang C, meminta klien merevisi dan menerbitkan kembali laporan keuangan 31 Desember 2011. Revisi tersebut harus mencakup penyesuaian terhadap laporan keuangan 31 Desember 2011. Sekian, Pak. Masih Mas Arif ya. Monggo Mbak Silvi, tadi istilahnya kan diberi kesempatan terlebih dahulu. Pak Arif ya, Mbak Silvi ada komentar? Saya sudah sama kayak Aribia. Sama semua ya, nggak ada yang ketukar Pak ya? Kalau Enggak. satu beda Pak, kalau satu beda ada numpuk. Biasanya 2 kan, itu ada 5 situasi dan 5 opsi pilihan, 5 opsi gimana tindakan yang dilaksanakan oleh auditor. Oke, terima kasih Mbak Silvi, kesempatan untuk Mas Arifia. Mas Arifia sudah menjawab teman-teman sekalian tadi. Untuk yang nomor 1 adalah situasi pertama adalah apa tadi Mas? Delta, jawabannya. Situasi kedua adalah Bravo, situasi ketiga adalah Alpha, keempat adalah Echo, dan terakhir adalah Charlie. Jawabannya seperti itu. Ada yang mau memberikan masukan tambahan atau cukup? Izin bertanya Pak. Oke, monggo silakan Mas Arifia, ada yang bertanya. Monggo Mas. Tadi terkait soal 5 tadi, itu kan persediaannya tidak diasuransikan, Pak. Itu bagaimana perlakuan apabila persediaannya itu telah diasuransikan, Pak? Oke, pertanyaan adalah
di situasi nomor 5 kondisinya apa namanya nomor 5 tadi Mas ya? Iya Pak, iya Pak. Iya. Nomor 5 ini tanggal 7 April Anda menemukan bahwa debitur PT Smith bangkrut bukan persediaan. Itu Pak yang soal nomor 5 nomor 1, soal 5 nomor 1. Alah. Situasi pertama. Ya. Ya, Pak. Bukan Mas. Nomor 1 pada tanggal 5 April 5 April 2012 tanggal 5 April kejadiannya ditemukannya bahwa tanggal 16 Februari itu ada banjir. Banjir menghancurkan seluruh yang tidak diasuransikan. Sehingga tadi opsi tindakan adalah delta. Sekarang pertanyaan jika ternyata asuransinya asuransi persen itu diasuransikan, bagaimana gitu ya? Iya. Monggo gimana Mas Abdul Basir? Nanti biar Pak Silvi juga bantu jawab. Jika persediaannya diasuransikan, apakah tetap delta atau nanti berbeda kondisinya, Mas? Monggo Mas Abdul Basir. Oke, silakan Mbak Silvi dulu. Oke. Jadi kalau misalkan kondisinya ya, Pak. Jadi kalau nomor 1 itu kan kalau setahu saya itu kan di sini tadi tanggal di kita itu tahu tanggal ditemukannya itu kan tanggal 16 Februari. 16 Februari kejadiannya. Ya, kita kan tahu tanggal 5 April 2012, padahal tanggal banjirnya itu tanggal 16 Februari. Nah, terus di sini kan ada banjirnya persediaannya itu tidak diasuransikan, makanya kita pilih D itu karena kalau misalnya tidak diasuransikan itu tidak ada penyesuaian pada laporan keuangan dan harus melakukan revisi pada CALK gitu. Berarti kalau misalnya kalau misal diasuransikan berarti penambahan pada CALK gitu, Pak. Iya, putus jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi kalau diasuransikan tidak usah direvisi gitu Mbak Silvi maksudnya ya, tapi tetap diungkapkan dalam CLK. Maaf Pak, bagaimana Pak? Iya. Boleh dimatikan dulu kameranya biar nggak hilang-hilang suaranya. Saya khawatir hilang. Jika sudah diasuransikan, kondisinya kita ubah tadi pertanyaan bukan kenapa kalau itu apakah masih D atau yang berbeda, bukan itu sih. Maksudnya lebih ke sini. Ini kondisinya kan tidak diasuransikan. Gitu. Nah, andai kata diasuransikan, bagaimana? Gitu. Itu sih. Jika diasuransikan, tadi saya tangkap dari jawaban Mbak Silvi adalah jika diasuransikan maka tidak ada revisi atas laporan keuangan. Nggak usah diterbitkan kembali, nggak usah direvisi dan jadi nggak ada perubahan di laporan keuangan, tapi memunculkan dalam CLK. Gitu ya, Mbak Silvi maksudnya ya? Iya, Pak. Iya. Mas Basir, Abdul Basir gimana Mas Abdul Basir? Masih mute Mas Abdul Basir? Maksudnya saya, Pak. Abdul Basir siapa lagi? Ada berapa orang Abdul Basir sih di sini sih? Cuma satu orang Mbak ya. Izin Pak, untuk kemungkinan ini yang jawab Mas Abdul Basir atau Arifia sih? Kok saya jadi bingung? Arifia, astagfirullahaladzim. Saya jadi nggak fokus kan. Iya deh, Mas Arifia dulu kalau gitu yang jawab. Pasti salah saya. Mohon maaf, Mas. Iya, kalau menurut saya setuju saja sih Pak dengan yang tadi dijawab oleh Silvi tadi. Karena
gitu. Jadi gimana Mas, ditegaskan kembali Mas? Maaf Pak, tadi mungkin saya kurang jawab itu apa? Kurang mendengar penjelasan dari Bapak dan Silvi karena masih putus-putus Pak. Jadi mohon maaf kalau penekanannya kurang. Iya, maksudnya ini pertanyaannya tadi adalah, tadi setuju Pak Silvi loh, terus malah nggak dengar sekarang. Tadi abaikan jawaban Pak Silvi gitu, Mas. Terus pertanyaan dari Mas Hernan tadi, Hernan Alan ya tadi ya. Ini posisinya sedang sungkir balik, punya nggak apa-apa ini. Bagaimana sih Kak, seluruh perusahaan itu diasuransikan, gitu. Kondisinya berbeda. Gitu Mas Arif ya. Mas Arif gimana? Nanti habis ini Mas Basir yang jawab juga, nambahin. Tetap dipanggil-panggil, mau enggak kan nggak enak juga nih. Ya, halo Mas. Wah, ini suaranya hilang. Oke deh, ada suaranya. Oke, Mas Abdul Basir yang udah terus saya sebut namanya tadi. Mau ke Mas Abdul Basir? Pak, mungkin perlu untuk dilakukan penyesuaian Pak, karena kan itu kan sudah diasuransikan, jadi kan mungkin sedikit berpengaruh langsung ke laporan keuangan, sehingga perlu disesuaikan nilai persediaan. Mohon maaf kalau salah, mungkin gitu. Perlu penyesuaian, iya. Perlu revisi. Kalau diasuransikan mungkin perlu. Oke. Ini kan kejadian setelah tanda raja teman-teman ya. Setelah tanda raja kan ya tadi ya ini ya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya wis. Ini tadi yang nomor Mas Abdul Basir kan nomor 4 kalau salah tadi gitu kan ya Mas Abdul Basir. Mas Abdul Basir menjawab nomor 4. Nomor 4 tadi Mbak Silvi dan Mas Abdul Basir memberi pendapat tambahan nambahin tadi gitu. Di tipe kedua yang nomor 4 tadi itu kalau saya nggak salah ingat itu salah satunya adalah tipe kedua tadi kan tidak beli pengaruh langsung, tidak penyesuaian, tapi ada perlu pengungkapan. Pengungkapan di mana? Pengungkapan di CLK, pengungkapan itu bukan di tempat lain. Nah, yang perlu diungkapkan itu ketika ada kehilangan persediaan yang tidak diasuransikan. Tadi kan gitu ya, apa namanya? Sebagai akibat dari kebakaran. Iya kan ya, kehilangan persediaan tidak diasuransikan sebagai akibat dari kebakaran. Tadi gitu kalau salah ya, nomor 4 tadi. Iya Pak Silvi tadi ya? Iya Pak. Iya. Nah kalau diasuransikan bagaimana? Kalau diasuransikan berarti kan kehilangan kayak apapun nggak ngefek dong. Menurut saya sih gitu. Ketika diasuransikan berarti barang-barang tersebut yang akan diganti oleh pihak asuransi sehingga seperti nggak ada peristiwa apa seperti orang kehilangan kendaraan seperti itu. Kemudian karena diasuransikan maka barang itu akan diganti oleh pihak asuransi senilai barang yang hilang tersebut. Iya gitu nggak sih? Ya kan ya? Sehingga kan seolah menjadi tidak ada apa-apa tuh. Iya bukan. Asuransi kan gitu tuh cara kerjanya. Jadi si klien udah membedakan risiko itu kepada pihak asuransi dengan cara membayar premi sejumlah tertentu, nanti pihak asuransi akan memberikan coverage, mengcover jika terjadi sesuatu atas barang yang diasuransikan. Seperti kita mengasuransikan kalau teman-teman mengasuransikan kendaraan, mengasuransikan rumah dari kebakaran, misalnya atau mengasuransikan kesehatan, siapa sakit di cover oleh asuransi kan gitu toh. Jadi nggak perlu keluar biaya apapun juga, nilai aset kekayaan tidak berkurang karena biaya rumah sakit ditanggung asuransi gitu. Ya kan nggak ada kejadian seperti nggak ada kejadian apa-apa. Bukankah begitu teman-teman kalau diasuransikan itu? Iya Pak, setuju Pak. Siap, Oke, gimana Mas Hernan? Jadi proses kalau diasuransikan ya sudah gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Siap, Mas. Sama-sama Mas. Terima kasih kembali.
Oke, oke, kita berikan applause untuk Mas Aribia, Mbak Silvi, Izin Mas stop Yenan, share, dan juga Pak. silakan stop share, Mas. Oke, applause untuk teman kita bertiga. Baik, teman-teman sekalian, demikian untuk soal diskusi yang ditugaskan di GCR. Alhamdulillah teman-teman bisa menjawabkan baik semuanya. Diskusi tadi ya ada beberapa pertanyaan yang juga bisa saling melengkapi tadi ya, itu semua sifat saling melengkapi jawaban dari kita semuanya. Terima kasih atas atensinya. Baik, ini udah hampir jam 9, waktunya saya memberikan kuis kepada teman sekalian, waktunya 1 jam dan 60 menit, jangan lewat waktu. Kalau memang harapan saya ditulis tangan jawaban, tapi jika butuh form di Excel, kemarin sudah sempat di-share juga dari saya kan ya di grup itu, kalau form yang bisa dipakai untuk ujian, itu nanti jika ada manfaatnya untuk pengerjaan ini, mau dipakai juga untuk pengerjaan ini nggak apa-apa, yang memudahkan. Tapi beberapa yang bisa tulis tangan, teman-teman saya mohon ditulis tangan biar latihan nulis sebelum UAS gitu ya. Ya nanti pas UAS nggak kaget, aduh nulis capek banget nih tangan nih, udah lama nggak nulis, selama ini ngetik gitu kan ya. Jadi perlu latihan kembali, pemanasan kembali untuk menuliskan. Ya, nanti jam 9 kita mulai, saya akan klik jam 9, insya Allah tugas kuisnya teman-teman kerjakan, dan kita akan segera akhiri Zoom meeting kita pada sesi terakhir ini. Baik, sebelum saya akhiri, teman-teman sekalian, saya mohon maaf, terima kasih banget atas semua partisipasi teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya punya utang untuk mengirimkan slide-slide setelah UTS ya. Slide UTS akan saya kirim ke teman-teman di GCR. Semoga nggak lupa hari ini saya akan kirimkan semuanya yang saya dapat dari Pak Dosko. Ada satu yang di skip Pak Dosko, kayaknya materi sama dengan sebelumnya sehingga nggak diberikan slide-nya. Saya akan saya kirimkan nomor GCR. Ya, itu sekali lagi terima kasih atas teman-teman sekalian. Semoga UAS-nya nanti berhasil dan baik, mendapatkan nilai terbaik, memuaskan, membanggakan, dan senyum semuanya dengan hasil UAS nanti. Teman-teman juga semoga selalu sehat, keluarga juga sehat semuanya, terhindar dari pandemi hari-hari ini yang belum selesai gitu. Semua sehat seluruh keluarganya, dan sukses menempuh pelatihan pendidikan di PKN STAN, lulus dengan membanggakan, puas ya dengan hasilnya. Oke, usahaku udah kayak gini, udah maksimal, aku udah bahagia. Itu ya, jadi nanti bisa membawa bahagia kepada nggak hanya diri sendiri tapi juga kepada orang yang mencintai teman-teman semuanya. Sukses juga nanti di pasca lulus dari PKN STAN menjadi pegawai yang melengkapi, menggenapkan kekurangan yang ada, tidak pegawai yang seperti tidak ada. Sukses kuliahnya yang kemarin berencana kuliah, saya yakin teman semua berencana kuliah S1, S2, S3 semuanya. Semoga sehat selalu dan tercapai apa yang diangan-angankan. Gitu ya. Kurang lebih saya mohon maaf teman sekalian. Mungkin ada kata-kata saya, bukan mungkin, siapa tahu ada kata saya, jika ada yang tidak berkenan di hati teman-teman, ada saya kurang-kurang, saya mohon maaf. Saling maafkan lah ya di antara kita. Baik, itu harapan dari saya semua, dan semoga sukses untuk kita semua, sehat untuk kita semuanya. Amin. Demikian, sebelum diakhiri, Mbak Silvi atau siapa ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Mohon silakan. Wih, ini ada, terima kasih Pak Edi, luar biasa nih bikin. Pak, izin Pak, mungkin saya yang mewakili teman-teman. Silakan Mas. Ingin mengucapkan yang pertama, mohon maaf sebesar-besarnya buat Bapak. Siapa tahu selama 1 semester ini ada berlaku atau perkataan kami yang baik saja atau tidak disengaja. Mungkin kami terlalu pasif waktu kelas atau mungkin sering merepotkan Bapak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terus kami ingin bilang terima kasih juga Pak atas ilmunya dan nasihatnya setiap awal kelas. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga. Semoga dapat bermanfaat untuk kami di masa depan. Lalu kami juga mohon doanya Pak untuk ujian minggu depan. Semoga diberikan kemudahan dan nilai yang maksimal. Terus mohon juga dilancarkan kami di semester terakhir ini. Semoga bisa lulus dengan lancar dan lengkap semua. Dan juga doakan kami sukses di studi selanjutnya setelah dari PKN STAN ini. Yang terakhir, semoga Bapak sehat selalu juga, dan semoga
diberi pahala yang berlimpah atas ilmunya yang sudah diajarkan kepada kami. Mungkin itu aja Pak, karena ini pertemuan terakhir, mungkin kita foto bersama dulu. Ya, terima kasih teman-teman, sama-sama. Saya aminkan semua tadi yang disampaikan oleh Mas Sada Aziz. Semoga yang terbaik untuk teman sekalian ya. Kita saling mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya, sehat, sukses selalu di kondisi apapun juga. Saling maafkan atas segala kekurangan kita masing-masing. Nanti setelah selesai kuliah, setelah lulus apapun kapan-kapan kalau ketemu jangan ragu untuk menyapa saya. Siapa tahu saya tidak ingat karena sangat banyak, tapi mohon kalau itu jangan ragu untuk menyapa, nggak apa-apa. Siap, monggo. Yang motoin siapa ini? Yang motoin? Mungkin siapa ya? Alan, Pak. Silakan, monggo, Mas. Ada yang punya kumis. Aduh, ada udah wisuda. Mang Mas di apa Mas? Biar yang divotin tersenyum gitu loh. Oh, Pakai itu apa? saja Satria. Siapa pakai? Oh pakai ini ya? Oke deh. Saya pakai kacamata dulu. Oke, boleh pose dulu teman-teman dan Bapak. Oke. Untuk slide 1 ya. Carlo. Oke, tahan. 1, 2, 3. Ada suaranya loh. Satu slide lagi Pak, untuk ya ada yang 10 orang lagi. Tahan. 1. Nelly belum. Oke, 1 tahan ya. 1, 2, 3. Oke, ada request untuk Bapak sendiri 1 Pak, 1 slide. Oh, masih gimana? Yes. Sendiri Pak. Oke. Bentar, Pak. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah Pak. Suaranya ya, gimana caranya itu? Ya, teman-teman, terima kasih semuanya, terbaik untuk teman sekalian. Saya bahagia ketemu dengan teman-teman di 519 ini. Semua sehat selalu ya. Yang kurang sehat semoga segera sehat pulih kembali, ujiannya lancar semuanya, termasuk dari studi sampai akhir. Bahagia bersama keluarga, yang pengen cepat nikah semoga juga dilancarkan ujian-ujiannya, yang pengen kuliah dulu juga semua dilancarkan. Oke teman-teman ya, saya akhiri ya sesi kita. Nanti saya segera klik untuk ujian kuis. Kurang lebih sekali mohon maaf teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan yang lebih lagi. Saya akhiri. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.